Welcome back everybody, kembali lagi bersama Om Gendut. Kemarin ada yang nanyain Om kalau mau ganti oli mobil Suzuki Swift itu pakai kunci berapa gitu ya. Nah ini Om kebetulan lagi mau ganti oli. Ini udah ada kunci pasnya dan kemarin Om lupa sih jujur pakai kunci yang berapa. Nanti kita ke kolong kita tes satu-satu ya. Biasanya sih antara di sini sih, antara di 13, 14, antara dua ini sih ya. Kemungkinan sih ya ini kayaknya. Tapi nanti kita ke kolong dulu, kita cek ukurannya berapa. Nah sebelum kita ngolong, jadi ada beberapa persiapan yang perlu kalian ketahui juga buat kalian ganti oli mesin mobil ini. Apa aja yang dibutuhkan ya selain kunci pasnya. Yang pertama tuh kalian harus punya bahannya dulu, oli mobilnya ya, yang pasti harus original, bebas mau merek apa, yang penting original guys. Mau yang murah kayak mau Top One, mau Shell, mau SGO nya, Star, atau oli apapun itu nggak masalah mereknya, yang penting itu original ya. Jangan kalian beli yang bermerek tapi KW, karena itu bahannya kita nggak tahu apa, dan biasanya itu pakai oli bekas biasanya ya. Mereka bersihin lagi, mereka filter, dan mereka jual lagi seperti oli baru. Nah itu yang akan merusak mesin kalian, karena bercampur selain memakai oli bekas, mereka juga menggunakan kimia ya untuk menjernihkan oli bekas itu. Nah selain olinya kita juga sekalian ganti filternya, filter olinya ya. Nah ini kalian beli aja di toko online atau di toko spare part juga ada. Jadi Om saranin sekalian ganti olinya sama filter olinya juga. Nah untuk buka filter olinya ini kalian nggak bisa buka pakai kunci pas, dia ada kuncinya sendiri ya, kayak gini ya guys. Nah jadi kalau kalian mau ganti oli sendiri, Om saranin kalian beli alat ini juga ya, selain kunci pasnya ya. Karena kalau kalian ganti olinya aja tanpa ganti filter olinya itu kurang maksimal ya guys. Oh ya, ada satu alat lagi yang penting banget, kalian bisa lihat di bawah sini. Nah itu dia guys. Jadi minimal kalian harus punya dongkrak, minimal itu. Dan satunya lagi dongkrak juga ya, itu cek apa namanya Om lupa, dongkrak pokoknya penahan gitu. Nah ini buat safety ya, yang warna hijau ini yang sebelahnya dongkrak itu. Jadi kalau buat ngangkat kita pakai dongkrak, tapi buat pengamannya kita pakai yang jack ini, oke? Atau kalian kalau nggak punya jack bisa pakai balok kayu ya, balok kayu juga boleh, atau yang apapun lah itu, intinya buat penahan. Jadi kalau misalkan terjadi di ini, katakanlah dongkraknya rusak ya, dongkraknya rusak, minimal ada yang menahan mobilnya supaya tidak menimpa tubuh kita ya guys. Oke, ini Shell Helix HX6 1040. Nah ini kata yang jual sih original ya, tapi kita nggak tahu dah original atau enggak. Harusnya sih original karena ini ada barcode-nya, dan ini bisa dicek juga untuk barcode-nya ya, bisa dicek di websitenya. Oke, nanti kita cek. Oke, selain itu juga ini juga perlu ya, ini adalah tempat penampungan oli kotornya. Setelah kita tampung nanti kita masukin lagi ke ini. Jadi jangan dibuang sembarangan karena oli ini cukup merusak lingkungan ya kalau kita langsung buang ke sembarangan gitu. Oke. Nah kita ngolong dulu guys, kita cari tahu itu kunci berapa ya, antara 13 dan 14. Oke, kita ke bawah dulu. Nah untuk posisi ininya, posisi baut lubang olinya di sebelah sini ya guys, di dekat sini. Oke, kita ngolong dulu. Oke. Nah posisinya di sini guys, di sini ya, kita bukanya di sini, ini bagian ini. Oke, bagian ini ya guys, buat buka olinya kita tes yang ukuran 13. Masuk guys. Oke, berarti ini ukuran 13 ya, 13 nih guys, 13 ke 14 kegedean. Jadi fix ya ukurannya. Apa nih, coba
kita keluar lagi. Oke. Ini ukurannya berapa guys? Kelihatan nggak guys? 14 guys. Oh 14 ya. 14 mili ya, bukan 13, sorry. Jadi ini 14 mili. Oh yang tadi Om bawa itu berapa? Oh 17 satunya, berarti yang 13 ya. Yang sorry, 14. Yang ini ya, 14 mili. Oke, kita buka dulu guys olinya. Oke guys, ini sempit banget ya, karena memang nggak terlalu tinggi dongkraknya Om. Jadi ya udah agak susah nge-videoinnya, tapi nggak apa-apa buat kalian. Om tetap videoin ya. Oke, di bawah kita kasih tatakan, jangan lupa. Nah ini siap-siap olinya akan ngocar ini ya, siap-siap. Oke, terlalu dekat posisi ininya ya guys. Oke, kita tampung dulu olinya. Oke. Oh udah kotor ya, udah lama. Oke, kita skip, pause dulu videonya guys. Oke, ini filter olinya udah terlepas ya. Filter olinya udah terlepas. Terus nanti kita pasang yang baru ya di sini. Nah sebelum kita pasang yang baru, nanti kita lumurin dulu di sini pakai oli baru ya. Kita lumurin di sekeliling karet-karetnya ini sebelum kita pasang, oke? Kita pakai oli yang baru, kita lumurin di sekeliling karet-karetnya ini ya, untuk sealnya. Oke, kita lumurin. Oke, olinya udah merata, kita tinggal pasang ke mobilnya ya. Nah, untuk posisi filter olinya di sini ya guys, di sini. Sebelum kita pasang, kita lap lagi, kita bersihin lagi guys. Oke, kita pasang filter oli yang barunya. Oke, ini tinggal putar searah jam-jam aja ya. Oke, kita nanti pakai pengunci, kita kencangkan aja ya. Filternya udah kepasang ya, jadi kita tinggal baut lagi yang itu penutup pembuangan oli. Habis itu ya udah tinggal masukin oli dari atas. Oke, kita pasang bautnya ya. Sekarang kita isi oli barunya ya guys. Kalau ada corong pakai corong, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa guys. Jadi kita pasang corong aja.